Anda tidak bisa mengatakan hanya X yang menyelamatkan, lalu juga berkata Y juga bisa menyelamatkan walau tidak mengenal X. Tetapi yang benar di dalam Y adalah persiapan untuk mengenal X. Saudara-saudara, coba lihat ini, saudara-saudara. Ini kacau sekali, saudara-saudara. Ini bukan misteri lagi, ini sudah kontradiksi kategoris. Izinkan saya membuat sebuah analogi supaya kalian bisa membayangkan bagaimana alur diskusi antara saya dengan Pak Patrice Allegro sejauh ini. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Shalom saudara, dalam video kali ini saya akan memberikan tanggapan balik terhadap respon lanjutan dari Romo Katolik Bapak Patrice Allegro yang alih-alih membantah substansi argumen saya justru memperbanyak metafora, asumsi emosional, dan sayangnya ironi intelektual yang tidak ia sadari sendiri. Di sini saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendengar dengan hati terbuka dan akal sehat. Karena kita akan mengupas secara logis dan dokumenter apa yang sesungguhnya terjadi di balik retorika mengintip dari jendela dari Patrice Allegro. Yang pertama mengenai retorika jendela dan pembatalan dialog intelektual. Patrice Allegro menyebut saya seperti anak kecil yang mengintip dari jendela lalu menyimpulkan isi rumah. Saudara-saudara, ini metafora yang menarik, tapi cacat dalam 3 aspek logis. Yang pertama, ia gagal menyadari bahwa semua kritik eksternal selalu terjadi dari luar rumah ideologi. Para filsuf mengkritik Marxisme tanpa jadi komunis. Para sejarawan menelaah Islam tanpa masuk Islam. Dan itu sah dan lazim dalam ranah ilmiah. Yang kedua, jika kritik hanya boleh dilakukan oleh orang dalam, maka semua kritik terhadap Protestan oleh Katolik otomatis gugur karena mereka bukan bagian dari Protestan. Ini konsekuensi absurd dari logika yang ia bangun sendiri. Tetapi untuk menghindari saya menemukan kegagalan logika dia pada poin ini, dia berkata, yang membuat ajaran Protestan adalah orang Katolik. Maka hanya orang Katolik yang bisa meluruskan ajaran sesat di dalamnya, di dalam Protestan. Nah, dengan harapan bahwa saya nggak akan mendapatkan argumen balik untuk itu. Padahal sangat mudah, saudara-saudara. Saya hanya akan berkata, karena para reformator berasal dari dalam Katolik, maka Protestanlah yang paling berhak mengkritisi Katolik, karena Protestan memang berasal dari dalam Katolik. Mudah kan? Ketiga, saya nggak mengintip, saya mengutip dokumen resmi Katolik, dari Dominus Iesus, Nostra Aetate, hingga Abu Dhabi dokumen. Yang saya lakukan bukanlah mengintip, tapi membaca dan mengutip secara terbuka. Di dalam dunia akademik, kutipan yang mendukung atau didukung dengan argumen yang sesuai, itu akademik. Dan saya bukan hanya membaca dan mengutip, tapi saya juga menganalisanya secara logis. Bukan dengan imajinasi tentang bahan sofa. Poin tanggapan saya yang kedua mengenai isu Dominus Iesus versus Lumen Gentium. Bukan konflik anak kecil, tetapi ketegangan yang nyata. Patrice Allegro menertawakan saya seolah saya kebingungan melihat 2 pintu. Tapi saya menanyakan ini, teman-teman. Bagaimana mungkin satu dokumen mengatakan Kristus adalah the only way, satu-satunya jalan keselamatan, sementara dokumen yang lain itu membuka jalan keselamatan di luar gereja dan Kristus secara eksplisit, bahwa mereka bisa diselamatkan asalkan tidak pernah mengenal Yesus dan bukan oleh kesalahan mereka sendiri. Faktanya, saudara, jelas-jelas Dominus Iesus, hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Lumen Gentium 16 mengatakan apa? Mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Injil
dapat diselamatkan. Nostra Aetate 2, agama-agama lain mengandung berkas-berkas cahaya kebenaran. Saudara-saudara, itu bukan dua pintu, itu dua sumber keselamatan yang secara konseptual bertentangan. Yang pertama, Kristus adalah satu-satunya jalan, ya, eksklusivisme. Yang kedua, mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Injil dapat diselamatkan, inklusivisme atau pluralisme praktis. Kalau Anda mengatakan ini bukan kontradiksi, saudara-saudara, maka coba kalian pikir begini, saudara-saudara. Yesus secara eksplisit mengatakan dengan jelas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Pernyataan ini, saudara-saudara, itu bersifat eksklusif. Dia tidak menyisakan alternatif lain. Tidak ada jalan kepada Bapa kecuali melalui Kristus. Ditegaskan juga di dalam Dominus Iesus, hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tapi anehnya, dalam Lumen Gentium 16 dan Nostra Aetate itu mengajarkan dengan jelas bahwa orang yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Injil bisa diselamatkan. Kemudian dikatakan unsur-unsur kebenaran dan kebaikan yang terdapat dalam agama lain adalah persiapan atau dianggap sebagai preparatio evangelica atau persiapan bagi Injil. Saudara-saudara, coba kita jadikan ini sebagai percakapan verbal. Contoh, jika jalan kepada Bapa hanya melalui Kristus, bagaimana seseorang bisa diselamatkan tanpa mengenal Kristus dan Injilnya? Lumen Gentium 16 akan menjawab bahwa ketidaktahuan yang tidak disengaja memungkinkan belas kasihan Allah bekerja di luar batas sakramental gereja. Oke, terima kasih jawabannya, Lumen Gentium 16, terima kasih. Tapi kalau begitu, mengapa dikatakan kebenaran dalam agama lain adalah persiapan bagi Injil? Apa maksudnya? Apakah maksudnya bahwa pada akhirnya orang-orang itu akan dibawa kepada Injil? Kalau iya, maka tidak konsisten menyebut mereka diselamatkan tanpa Injil. Saudara-saudara, tidakkah kalian melihat ini sebagai sebuah kontradiksi ganda? Yaitu pertama, mengatakan Kristus adalah satu-satunya jalan, namun mengakui keselamatan di luar Kristus yang dikenal. Yang kedua, mengklaim bahwa unsur-unsur agama lain adalah persiapan bagi Injil. Jika seseorang bisa diselamatkan tanpa Injil, maka keberadaan persiapan bagi Injil itu menjadi nggak perlu. Dan jika persiapan itu dianggap sahih, namun tidak membawa kepada Injil, maka ia adalah persiapan yang gagal, bukan anugerah, melainkan ilusi. Saudara-saudara, ini bukan hitam putih, saudara-saudara, tapi ini adalah kontradiksi proposisional yang dasar. Anda tidak bisa mengatakan hanya X yang menyelamatkan, lalu juga berkata Y juga bisa menyelamatkan walau tidak mengenal X. Tetapi yang benar di dalam Y adalah persiapan untuk mengenal X. Saudara-saudara, coba lihat ini, saudara-saudara. Ini kacau sekali, saudara-saudara. Ini bukan misteri lagi, ini sudah kontradiksi kategoris. Anda nggak mungkin menyangkal ini sebagai kontradiksi, kecuali nalar Anda sudah berhasil dicuci dan dicet sedemikian rupa sehingga Anda menolak untuk mengakui ini adalah kontradiksi logis. Tanggapan yang ketiga tentang dokumen Abu Dhabi, pluralisme atau diplomasi. Allegro menyebut saya pembaca literalis karena memaknai kata-kata Paus Fransiskus secara langsung. Saudara-saudara, mari kita ulang kutipan Paus dalam Abu Dhabi kalau begitu. Pluralisme dan keanekaragaman agama adalah kehendak Allah dalam kebijaksanaannya. Lalu Patris Allegro menjelaskan bahwa ini bukan maksudnya semua agama benar, tapi Allah mengizinkan pluralitas. Tetapi masalahnya begini, saudara-saudara. Mengizinkan dan menghendaki adalah dua konsep yang sangat berbeda dalam teologi. Apa perbedaan dikehendaki dan diizinkan oleh Allah? Dikehendaki, voluntas beneplaciti, active will. Ini berarti sesuatu itu merupakan bagian dari rencana positif Allah. Itu dirancang, disukai dan diperintahkan olehnya. Contoh, keselamatan manusia, 1 Timotius 2 ayat 4. Kekudusan, 1 Tesalonika 4 ayat 3. Pengutusan Kristus, Yohanes 6 ayat 38-39. Saudara-saudara, ketika seseorang berkata keselamatan adalah kehendak Allah, itu berarti Allah secara aktif merancang dan menggenapinya. Kemudian diizinkan, voluntas permissiva. Artinya Allah tidak menghendaki secara moral, tapi mengizinkan secara providensial demi rencana yang lebih besar. Contoh, dosa dan kejahatan. Kejadian 50 ayat 20, Roma 8 ayat 28. Ketika seseorang berkata Allah mengizinkan
kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu nggak berarti Allah menyukai dosa, saudara-saudara, tetapi membiarkannya terjadi dalam kendali rencananya. Nah, dalam konteks dokumen Abu Dhabi, Paus Fransiskus menyatakan pluralisme dan keanekaragaman agama adalah kehendak Allah dalam kebijaksanaannya. Jika itu dipahami sebagai dikehendaki secara aktif, maka Allah menghendaki secara positif keberadaan pluralisme agama. Dan konsekuensi logis dari proposisi di atas adalah agama-agama selain Kristen adalah hasil dari kehendak Allah dan bukan hanya diizinkan, tapi disukai dan dirancang. Dan ini akan membawa pada pluralisme teologis, yaitu keyakinan bahwa semua agama adalah jalan yang sah dan dikehendaki sehingga dapat menuju atau tiba kepada Allah, seperti yang dikatakan Paus di Singapura. Jadi kalau begitu, apa yang seharusnya dikatakan Paus jika maksudnya adalah izin bukan kehendak, seperti yang Allegro katakan? Kalimat yang lebih akurat secara teologis seharusnya seperti ini: pluralisme agama terjadi dalam izin Allah sebagai konsekuensi dari kebebasan manusia. Namun Injil tetap satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan. Tetapi karena Paus tidak mengklarifikasi seperti itu, maka orang awam dan bahkan sebagian teolog bisa dengan sah memahami bahwa semua agama memang dikehendaki oleh Allah, bahkan bisa menjadi jalan menuju pada keselamatan. Seperti si Romoaan yang memahami demikian ketika Brian Syawarta bertanya. Ingat kan? Bersama Romo Aan. Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih, Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana menurut Romo? Menurut Gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu Gereja Katolik. Gereja Katolik? Gereja Katolik. Aku salah server ya, Romo ya? Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini. Jika memang itu maksudnya, maka saya tidak berdiri di luar jendela. Pernyataan tersebut memang berkonflik dengan dogma Katolik sendiri. So, saudara-saudara, mengatakan pluralisme agama adalah kehendak Allah tanpa membedakan antara izin dan kehendak aktif adalah kekeliruan teologis yang serius. Jika maksudnya izin, maka Paus salah dalam bahasa teologisnya. Jika maksudnya adalah kehendak aktif, maka ia menyimpang dari iman Kristen yang menyatakan hanya Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai keselamatan. Poin yang keempat tanggapan saya, argumen ada kebenaran di dalam agama lain sama sekali bukan pembelaan, tapi konfirmasi. Allegro menuduh saya bersikap hitam putih. Kalau satu bagian Islam salah, berarti semuanya salah. Itu adalah karikatur dari argumen saya, karena sekali lagi, saya tidak pernah berkata bahwa tidak ada unsur kebenaran dalam agama lain. Tetapi yang saya kritik adalah pernyataan bahwa unsur kebenaran tersebut bisa membuat seseorang diselamatkan tanpa iman eksplisit kepada Kristus. Pertanyaannya bukan apakah ada kebenaran di luar Kristen, tetapi apakah kebenaran parsial itu cukup untuk menyelamatkan tanpa Kristus? Ingat saudara, konteks pembahasan kita adalah soteriologis, bukan etik. Romo harus belajar fokus, jangan red herring terus. Kemudian poin yang kelima, penolakan terhadap logika atau ketidakmampuan untuk berlogika, di mana Patris menyebut saya jatuh dalam false dilemma, straw man, dan bahkan begging the question. Tapi dia tidak menjelaskan secara rinci di bagian mana saya melakukan itu. Saya justru menunjukkan secara eksplisit bahwa dalam videonya sebelumnya, dia jatuh ke dalam straw man. Dia menyederhanakan argumen saya. Dia ad hominem, menyerang karakter saya, bukan isi argumen saya. Dia red herring, dia mengalihkan ke isu Paus Antikristus. Ya, dia juga false equivalence, menyamakan Paus dan Gilbert dari sisi status. Padahal saya nggak bicara soal status, ya. Saya bicara soal substansi. Dia juga appeal to authority, menganggap benar
karena diucapkan otoritas. Dia juga begging the question. Dia menganggap paus tidak bisa salah karena paus tidak bisa salah. Pak Allegro, jika Anda ingin mengoreksi saya, tunjukkan di mana letak kesalahan saya secara konkret. Jangan hanya menuduh kamu itu falasi tapi tidak menunjukkan di mana itu. Ya, apalagi hanya mengatakan kamu nggak paham, dan itu bukan diskusi akademik, itu penghindaran Pak Allegro, ya. So Pak Allegro, mari kembali ke Kristus, bukan kepada struktur. Saya tidak sedang menyerang pribadi Romo Patris di sini. Saya juga tidak menyerang Katolik sebagai institusi demi popularitas atau karena kebencian personal ataupun kebencian institusional, tidak. Yang saya kritik adalah ide pluralisme praktis, relativisme kebenaran, dan kontradiksi teologis yang merusak keunikan Injil Kristus. Jadi fokusnya ke ide, bukan ke pribadi. Dan tujuan utama saya dalam kritikan ini adalah untuk edukasi bagi penonton. Jadi yang saya harapkan adalah penonton diasah pikirannya, terutama bagi orang Protestan, supaya lebih kritis dalam pikirannya. Karena bagi saya, pikiran kritis adalah jalan terang menuju kebenaran. Saya mengajak ya siapapun, Katolik, Protestan, bahkan yang belum percaya, untuk tidak takut menguji iman secara rasional. Bukan karena iman itu rapuh, tapi karena iman yang benar tidak takut untuk diperiksa. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pertama Tesalonika 5:21. Dan kepada Romo Patris, saya berterima kasih karena Anda telah mendorong saya untuk semakin tajam berpikir, semakin rindu akan kejelasan, dan semakin bergantung kepada Kristus saja. Jujur saja ya, beberapa waktu yang lalu, jujur saya sempat emosional dengan Pak Allegro ini. Tapi makin ke sini, energi dari emosi yang Anda hadirkan itu kini saya suplai ke dalam pikiran, dan saya mendapati Anda sangat berguna untuk menjadi contoh nyata bagi orang Protestan, supaya mereka tahu begini akibatnya kalau jadi Romo Katolik. Saudara-saudara, sebelum menutup video ini, izinkan saya membuat sebuah analogi supaya kalian bisa membayangkan bagaimana alur diskusi antara saya dengan Pak Patris Allegro sejauh ini. Dahulu kala, ada sebuah tambang emas yang sangat berharga, milik seorang raja besar. Untuk menjaga agar tambang ini tidak bisa dimasuki sembarang orang, sang raja membangun dinding pengaman yang tinggi dan kokoh di sekeliling tambang itu. Ia membuat hanya satu jalan masuk, yaitu sebuah gerbang kecil yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang memang diundang dan dikenal oleh sang raja. Tapi kemudian, sang raja pergi melakukan perjalanan jauh dan menyerahkan pengelolaan tambang itu kepada seorang hamba kepercayaannya. Setelah waktu berlalu, entah kenapa, si hamba ini membongkar seluruh dinding pengaman tambang. Hingga kini, siapapun bisa lewat dari mana saja dan menemukan tambang itu, bahkan tanpa perlu tahu siapa pemiliknya. Anehnya, gerbang kecil yang dulu dibuat oleh raja tetap berdiri dan masih dikatakan sebagai satu-satunya jalan masuk, meskipun dinding pengamannya sudah nggak ada lagi. Lalu datanglah seorang kerabat dari sang raja, sebut saja namanya Pak Smith. Ia menemui penjaga baru tambang itu, sebut saja namanya Allegro. Pak Smith bertanya, "Pak, bukankah dahulu tambang ini hanya boleh diakses oleh orang-orang yang dikenal oleh raja melalui satu-satunya gerbang kecil itu? Kenapa sekarang semua orang bisa masuk tanpa kenal raja, bahkan hanya karena nyasar lewat semak-semak?" Si penjaga Allegro menjawab, "Oh iya tentu, secara teknis jalan itu cuma satu, yaitu lewat pintu itu. Tapi ya sekarang semua orang bisa juga sampai ke tambang itu dengan cara yang gak langsung, misalnya nyasar, tersesat, atau bahkan karena tertiup angin. Ini semua tetap bagian dari cara raja yang bijaksana." Nah, itu kata Allegro. Pak Smith pun kebingungan dan berkata, "Jadi orang cuma bisa masuk lewat pintu yang ditentukan, tapi juga bisa lewat mana saja asal tersesat. Bukankah itu artinya sekarang ada banyak jalan?"
Itu bukan lagi satu-satunya gerbang, Pak. Itu lebih tepatnya sudah jadi simpang siur, jalan bebas hambatan. Lalu dijawab lagi oleh Allegro, oh tidak, ini bukan kontradiksi. Ini hanya masalah cara berpikir. Kami yang tinggal dan menjaga tambang ini sekarang punya pemahaman yang baru. Dulu mungkin begitu, tapi sekarang beda. Jadi kalau Anda mau paham, masuk dan tinggallah dulu di sini. Jangan cuma melihat dari luar. Saya pun menjawab dengan sangat tenang. Sudahlah, saya tidak mau memperpanjang debat yang terus berputar-putar. Saya doakan agar para penjaga tambang tetap hidup, damai dan tenang di tempat masing-masing. Dan ya, sekali lagi turut berduka cita atas wafatnya kepala hamba tambang itu. Shalom, sampai jumpa di video berikutnya.